Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai algoritma SRF atau yang bisa disebut Scheduler Remaining First, yang merupakan salah satu algoritma dari algoritma penjadwalan proses dalam sistem operasi. Jadi, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut bagaimana tentang algoritma SRF, Scheduler Remaining First, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu algoritma penjadwalan. Jadi, dalam sistem operasi ada yang namanya algoritma penjadwalan. Apa itu algoritma penjadwalan? Algoritma penjadwalan adalah sebuah strategi atau metode yang digunakan oleh sistem operasi untuk menentukan proses mana di dalam antrean yang akan dieksekusi oleh CPU. Dan apa sih tujuannya dari algoritma penjadwalan ini? Tujuan utamanya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya CPU, memaksimalkan throughput, meminimalkan waktu tunggu proses, dan meningkatkan responsivitas sistem. Jadi, dalam sistem multiprogramming, algoritma ini sangat penting. Mengapa? Karena ini akan memungkinkan komputer untuk dapat menangani dua atau lebih proses secara bersamaan, yaitu dengan cara mengganti switching atau untuk mengganti CPU di antara proses-proses tersebut. Dan dalam video kali ini saya akan membahas salah satu algoritma pemrograman, yaitu algoritma penjadwalan, yaitu algoritma SRF. Sebelum saya lanjut, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Muhammad Ilham Erlangga dengan NIM 25051204240 dari kelas TIA tahun 2025, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika dari Universitas Negeri Surabaya. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa bagian utama, yaitu pengenalan algoritma SRF, lalu konsep-konsep dasar dari algoritma SRF, lalu bagaimana cara kerjanya, lalu implementasi dari algoritma tersebut, kelebihan dan kekurangannya, contoh penerapan dari algoritma SRF, lalu dampak bagi para pengguna, serta kesimpulannya. Oke, yang pertama, apa itu Scheduler Remaining First? Jadi, singkatnya, algoritma SRF atau Scheduler Remaining First merupakan salah satu algoritma penjadwalan proses di dalam sistem operasi yang memprioritaskan proses dengan sisa waktu eksekusi terpendek untuk dieksekusi lebih dulu. Artinya, jika terdapat beberapa proses dalam antrian CPU, maka sistem operasi akan memilih proses mana yang memiliki remaining time atau sisa waktu eksekusi yang paling kecil. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi waktu tunggu proses dalam antrian penjadwalan. Jadi, dengan cara tersebut, proses-proses yang memiliki waktu eksekusi pendek akan langsung dapat diselesaikan lebih cepat, sehingga meningkatkan efisiensi sistem. Lalu, bagaimana konsep dasar dari algoritma SRF? Nah, jadi konsep dasar dari algoritma SRF adalah bahwa proses-proses dari antrian penjadwalan akan diurutkan berdasarkan sisa-sisa waktu eksekusi yang mereka miliki. Dan proses dengan sisa waktu yang paling sedikit nanti itu akan dipilih untuk eksekusi lebih dulu, sehingga meminimalkan waktu tunggu proses lainnya. Dengan pendekatan ini, algoritma SRF dapat membantu minimalkan waktu tunggu rata-rata dari proses-proses yang ada dalam sistem. Jadi lebih cepat dan lebih efisien.
karena proses yang cepat selesai akan langsung diproses lebih dulu, sehingga antrian proses yang biasanya lama bisa berkurang dan akan jadi lebih cepat. Lalu kita lihat bagaimana cara kerjanya dari algoritma SRF ini. Jadi cara kerja algoritma SRF ini yaitu bekerja dengan membandingkan sisa waktu eksekusi dari setiap proses dalam antrian penjadwalan. Proses dengan sisa waktu yang paling sedikit akan diprioritaskan untuk dijalankan lebih awal. Jadi kalau dalam analogi nyatanya, yaitu contoh dari sistem kasir. Misal di kasir supermarket, Anda jadi kasirnya. Anda sedang melayani pelanggan yang memiliki 20 barang. Lalu, tiba-tiba datang pelanggan baru yang hanya membawa satu kotak susu. Dan dalam sistem RFF ini, Anda akan berhenti sejenak untuk melayani pelanggan pertama, yaitu dengan mendahulukan pelanggan yang hanya membawa satu barang tadi, yaitu satu kotak susu tadi, agar antrian cepat berkurang. Jadi yang lebih kecil itu didahulukan terlebih dahulu supaya lebih cepat. Nah, hal ini memungkinkan sistem operasi untuk memberikan respon yang cepat terhadap proses-proses yang membutuhkan waktu eksekusi pendek. Lalu kalau untuk langkah-langkahnya seperti ini. Semua proses yang masuk akan dibuatkan dalam ready queue atau antrian penjadwalan. Lalu sistem akan mengevaluasi remaining burst time, proses dari setiap proses dengan sisa waktu yang paling kecil akan dipilih untuk dijalankan. Lalu, jika ada proses baru yang masuk dengan sisa waktu yang lebih kecil lagi, maka proses yang sedang berjalan akan di-preempt atau diinterupsi, dihentikan sebentar. Dan CPU akan diberikan kepada proses yang memiliki waktu yang paling sedikit tadi. Karena algoritma ini bersifat preemptif, maka CPU dapat berpindah dari satu proses ke proses lain kapan saja jika ditemukan proses yang lebih pendek. Jadi kalau ada proses yang lebih pendek, maka dia akan pindah untuk misalkan yang lebih pendek dulu, baru akan pindah lagi. Gitu. Hal inilah yang membuat algoritma SRF sering dianggap lebih efisien dibandingkan beberapa algoritma penjadwalan lainnya. Oke, untuk implementasinya sendiri, dalam implementasinya, algoritma SRF ini dapat diimplementasikan dengan menggunakan pendekatan pemindaian linear atau bisa disebut dengan scanning. Itu ntar dia akan mencari mana proses dengan sisa waktu yang terpendek dalam antrian penjadwalan. Jadi, setiap kali terjadi pengaktifan proses baru atau proses selesai dieksekusi, sistem akan memindai seluruh antrian penjadwalan. Jadi semua antrian penjadwalan itu akan dipindai satu persatu. Cari mana yang waktunya pendek. Nah, meskipun RFF ini sulit diprediksi secara sempurna, karena kita tidak selalu tahu berapa lama sebuah proses akan berjalan. Jadi, tapi prinsip ini tetap digunakan, biasanya dalam sistem real-time dan embedded, yaitu digunakan pada perangkat yang membutuhkan responsivitas tinggi terhadap gangguan mendadak, seperti sistem kendali mesin atau sensor IoT. Dan juga bisa digunakan waktu web server, yaitu terkadang diterapkan dalam pengelolaan antrian permintaan request masuk. Jadi permintaan data kecil seperti file teks akan didahulukan daripada permintaan unduhan file besar, supaya koneksinya tidak menggantung terlalu lama, jadi lebih cepat gitu. Dan juga biasanya digunakan dalam virtual memory management. Jadi dalam beberapa kasus, operation system ini memprioritaskan tugas-tugas swap memori yang paling cepat selesai agar sumber daya RAM segera tersedia kembali. Lalu
Untuk dampak positifnya, ini dapat mengurangi waiting time rata-rata secara signifikan dan mencegah convoy effect. Oke, ini untuk kelebihan dari algoritma SRF. Jadi, salah satu kelebihan utama dari algoritma SRF adalah kemampuannya untuk dapat memberikan respon yang cepat terhadap proses dengan waktu eksekusi yang pendek. Sehingga ini algoritma ini lebih responsif terhadap proses yang baru datang. Jadi proses-proses yang baru datang itu, tapi yang kecil, akan langsung dieksekusi. Jadi lebih cepat responsifnya. Lalu kelebihan yang kedua ini mencegah terjadinya convoy effect. Apa itu convoy effect? Jadi convoy effect ini adalah suatu kondisi yang dimana proses-proses kecil ini harus nunggu. Jadi proses-proses kecil ini harus nunggu lama dulu. Karena berada di paling belakang proses yang sangat panjang. Jadi di depan proses yang kecil ini ada proses yang panjang. Kalau misalnya FIFO ini first in first out, maka yang pertama yang didahulukan. Jadi kalau yang datang itu yang panjang dulu, baru yang kecil, maka akan lama nanti. Jadinya convoy effect. Jadi ini yang proses yang kecil ini nunggunya lama. Makanya ada yang namanya algoritma SRF. Dengan algoritma SRF, proses kecil bisa langsung diproses terlebih dahulu, sehingga masalah tersebut dapat diminimalkan. Tapi dari kelebihan-kelebihan yang ini, algoritma SRF juga memiliki beberapa kekurangan. Yaitu diantaranya, pertama, algoritma ini dapat mengalami starvation. Apa itu starvation? Jadi, starvation itu adalah suatu kondisi yang terjadi ketika proses dengan waktu eksekusi yang panjang ini harus terus menunggu, karena selalu ada proses baru yang memiliki waktu eksekusi lebih pendek. Sehingga akibatnya proses panjang yang udah dari tadi ini bisa saja tidak pernah mendapatkan kesempatan menggunakan CPU. Jadi meskipun dia dari awal, lalu ada proses-proses yang kecil, ntar nggak kedapatan nih, bisa nggak kedapatan CPU-nya yang proses besar ini. Lalu kekurangan yang kedua adalah lebih kompleks dibandingkan algoritma non-preemptive. Kenapa? Karena sistem ini harus terus melakukan pengecekan terhadap sisa waktu eksekusi setiap proses. Jadi akan dicek-cek terus. Jadi dia akan selalu mengecek mana yang lebih kecil proses eksekusinya. Makanya lebih kompleks daripada algoritma penyeluruhan non preemptif. Lalu selain itu, algoritma ini juga membutuhkan informasi tentang sisa waktu setiap proses, yang dalam beberapa kasus tidak selalu mudah untuk diprediksi. Lalu untuk contoh penerapannya. Sebagai contoh penerapan, misalkan kita memiliki sebuah sistem operasi dengan beberapa proses dalam antrian penjadwalan. Lalu setiap proses ini memiliki waktu eksekusi yang berbeda-beda. Dan dengan menggunakan algoritma SRF, sistem operasi ini akan memilih proses dengan sisa waktu pengerjaan yang paling pendek untuk dijalankan terlebih dahulu. Pendekatan ini akan membantu meningkatkan responsivitas sistem serta mengurangi waktu tunggu proses dalam antrian. Sebagai hasilnya, sistem dapat bekerja dengan lebih efisien dan pengguna dapat merasakan kinerja sistem yang lebih cepat. Lalu kalau untuk contoh lain, dalam contoh algoritma SRF, misal di time 0 ada P1 mulai berjalan. Ini burst time-nya tapi 8. Yang P1 ini kan duluan, tapi burst time-nya 8. Lalu datanglah P2 masuk. Burst time-nya cuma 4, lebih kecil dari sisa P1. Maka CPU yang di P1 ini akan berpindah ke P2. Lalu yang di time 2, P3 masuk lagi.
dengan bus time 2, lebih kecil dari sisa P2. Kan tadi 4 sudah 1 menit, jadi sisanya jadi 3. Maka CPU ini akan pindah ke P3. P3 selesai terlebih dahulu, kemudian CPU kembali lagi ke proses yang tersisa dengan waktu yang paling kecil. Nah, inilah contoh bagaimana preemption terjadi pada algoritma SRF. Algoritma SRF ini akan mengurangi rata-rata waktu tunggu, karena proses yang cepat selesai akan diproses terlebih dahulu. Dan jadi efisiensi CPU jadi lebih tinggi. CPU dapat menyelesaikan banyak proses dalam waktu lebih singkat, serta respons sistemnya lebih cepat, terutama untuk proses yang memiliki waktu eksekusi kecil dan cocok untuk sistem yang memiliki banyak proses pendek, seperti sistem server atau sistem multitasking. Lalu untuk dampak-dampaknya, dalam algoritma penjadwalan memiliki beberapa dampak yang signifikan pada kinerja dan efisiensi sistem komputer serta pengalaman pengguna. Berikut adalah beberapa dampaknya. Yang pertama adalah optimasi penggunaan sumber daya. Dengan memilih proses yang tepat untuk dijalankan, CPU dapat digunakan secara lebih efisien. Lalu yang kedua adalah peningkatan kinerja sistem. Algoritma SRF ini dapat membantu sistem menyelesaikan lebih banyak proses dan dalam waktu yang lebih singkat. Lalu yang ketiga adalah manajemen antrian. Jadi kalau menggunakan algoritma SRF ini, manajemen antriannya akan jadi lebih baik. Jadi proses-proses dalam antrian dapat diatur dengan lebih efisien berdasarkan waktu eksekusi yang dimiliki. Lalu untuk keempat, peningkatan responsivitas. Jadi terutama untuk proses-proses yang kecil. Jadi proses-proses kecil ini lebih responsif, lebih cepat. Lalu yang untuk kelima, pemenuhan persyaratan SLA atau yang bisa disebut Service Level Agreement, terutama dalam sistem server atau layanan komputasi. Lalu yang keenam terakhir adalah optimasi penggunaan energi, karena CPU dapat bekerja lebih efisien dalam menjalankan proses. Oke, sebagai kesimpulan, algoritma scheduler remaining first atau SFF ini merupakan salah satu algoritma penjadwalan proses yang cukup sederhana, namun sangat efektif. Algoritma ini bekerja dengan memprioritaskan proses yang memiliki sisa waktu eksekusi paling pendek. Dan dengan pendekatan tersebut, algoritma SRF ini dapat meningkatkan responsivitas sistem, lalu mengurangi waktu tunggu proses, serta dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam komputasi. Namun, algoritma ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu seperti starvation yang sudah saya jelaskan, dan kompleksitas implementasi yang lebih tinggi. Jadi, lebih kompleks dan bisa saja jadi overhead. Mungkin sekian dari video penjelasan saya. Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang ingin tanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.